Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Februari. Saya dari Prodi PJKR 1B, nomor NIM 2110241316. Di sini saya akan menceritakan tentang ulasan dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Jika kebanyakan film drama milih untuk fokus pada kisah cinta dua sejoli lain halnya dengan film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau yang bisa disingkat dari NKCTHI, film ini mengangkat kisah mengenai keluarga. Satu keluarga yang terlihat begitu sempurna dan bahagia, namun setiap keluarga tentunya memiliki satu rahasia. Bagi kamu yang sedang rindu dengan hangatnya berkumpul di tengah-tengah keluarga, ataupun untuk kamu yang sedang berbahagia dengan keluarga yang kamu miliki, film NKCTHI bisa menjadi rekomendasi tentang filmmu. Film ini bersinopsis antara lain tahun rilis 2020, genre drama, produksi Visinema Pictures, sutradara dari Angga Dwi Mas Sasongko, pemeran antara lain Rachel Amanda, Sheila Dara, Rio Dewanto, Susan Bastiar, Doni Damara, dan Ardhito Pramono. Film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini atau NKCTHI merupakan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah buku karya Marcella F.P. yang dengan judul yang sama. Buku NKCTHI merupakan sebuah buku bestseller yang berisikan ungkapan-ungkapan indah mengenai kehidupan. Berbagai kutipan semangat dan motivasi mengenai hidup yang ada di dalam buku ini juga seringkali menjadi kutipan yang digunakan orang-orang di sosial media. Namun, meskipun diangkat dari buku, NKCTHI dalam versi film memiliki alur dan cerita yang lebih kompleks. Film ini berkisah mengenai kehidupan keluarga Narendra. Keluarga ini terlihat seperti gambaran keluarga ideal yang begitu bahagia dengan 3 anak mereka. Angkasa si sulung, Aurora si anak tengah, dan Awan si bungsu. Sebagai anak bungsu, wajar jika Awan memiliki atau selalu lebih diperhatikan oleh ayah dan ibu mereka sejak ia kecil hingga dewasa. Namun, setelah beranjak dewasa, Awan seolah ingin menjalani hidup dengan keputusan dan kemampuannya sendiri. Setelah gagal mendapat karir yang ia impikan, Awan bertemu dengan Kale atau sosok pria yang mengajarinya banyak hal yang membuatnya jatuh cinta. Namun, pertemuan Awan dengan Kale membuat keluarganya, terutama ayah mereka, merasakan perubahan sikap Awan. Sang ayah ingin Awan kembali menjadi anak kesayangannya. Sementara di sisi lain, Angkasa dan Aurora juga memiliki permasalahan mereka masing-masing. Aurora yang menjadi anak tengah atau anak kedua seringkali merasa bahwa ia tidak pernah diperhatikan. Bahkan ia telah berhasil mewujudkan pemeran impiannya. Ia tetap merasa bahwa ayah dan ibu tidak memperhatikannya. Begitu pula dengan Angkasa, si anak sulung, yang akan mendapat banyak beban untuk menjadi contoh kepada adik-adiknya. Di balik sosoknya yang selalu berusaha kuat, nyatanya Angkasa juga bisa merasa rapuh hingga ia akhirnya tak sanggup untuk terus menahan rahasia yang sudah disimpannya sejak lama. Semua konflik batin yang dirasakan ketiga anak keluarga Narendra pada akhirnya tak tertahankan. Hal tersebut akhirnya membuat satu rahasia terbesar yang mereka simpan sejak lama harus terungkap. Selama bertahun-tahun, sang ibu rupanya menyimpan kesedihan mendalam akan meninggalnya satu anak mereka yang tak lain merupakan kembaran Awan atau kembaran anak bungsu. Selain ini, hanya Angkasa yang mengetahui tentang rahasia tersebut dan memendamnya sendirian. Setelah semua rahasia masing-masing anggota keluarga terungkap, barulah mereka bisa saling berdamai dengan diri sendiri dan menerima tentang ketidaksempurnaan masing-masing. Film ini menyajikan kisah kehidupan yang relatable. Film NKCTHI menyajikan kisah yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kisah tentang keluarga. Cerita yang sederhana ini membuat film NKCTHI akan sangat relate dengan kehidupan banyak penontonnya. Penggambaran suasana mengenai kehidupan satu keluarga ini, film ini juga tampak cukup sesuai dengan kisah mengenai keluarga pada umumnya. Namun, cerita yang sangat sederhana tersebut tidak membuat film ini menjadi membosankan. Kisah ini mengenai keluarga tersebut justru bisa diracik sedemikian rupa dengan konflik-konflik yang dialami oleh masing-masing karakter dalam film tersebut.
Konflik-konflik yang dialami oleh masing-masing karakter juga dibuat begitu relate dengan kehidupan banyak orang atau banyak orang yang lainnya di sekitar kita atau masyarakat. Misalnya saja bagaimana konflik yang dirasakan Awan sebagai anak bungsu yang selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, bahkan untuk pilihan-pilihan hidupnya, sementara Aurora, si anak tengah atau si anak kedua, selalu merasa kehadirannya bagaikan ada dan tiada. Lain lagi Akasa atau anak sulung dan lelaki satu-satunya yang seolah-olah selalu dituntut untuk menjadi yang paling kuat antara anak-anak yang lain. Rasanya setiap orang akan mengalami hal-hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Awan, Aurora, dan Angkasa. Konflik dan cerita yang begitu relate inilah yang tampaknya membuat film NKCTHI terasa begitu dekat secara emosional dengan para penontonnya. Film ini membuat penonton merasakan sudut pandang setiap tokoh. Jika pada film-film lainnya kita hanya disuguhi oleh satu sudut pandang seorang tokoh saja. Lain halnya dengan film NKCTHI, plot dengan film memang lebih banyak menceritakan mengenai kehidupan Awan atau si anak bungsu. Namun selain melihat bagaimana sudut pandang Awan, kita juga diajak melihat permasalahan keluarga ini dari para tokoh lainnya seperti dari sisi Angkasa atau Aurora. Jelang di akhir film, kita juga akan melihat bagaimana permasalahan tersebut di sisi kedua orang tua. Jalan cerita seperti ini membuat kita sebagai penonton dapat mengambil pesan moral bahwa setiap orang pasti memiliki permasalahannya masing-masing, apalagi dalam keluarga. Kita hanya perlu mendengarkan lebih jauh apa yang dirasakan orang-orang di sekitar kita. Dialog dan soundtrack yang menyentuh dalam film ini, sebagaimana buku NKCTHI yang memberi banyak kutipan-kutipan yang menyentuh hati. Beberapa dialog atau adegan dalam film ini juga mengangkat mengenai kutipan-kutipan tersebut. Misalnya saja kutipan sabar satu persatu yang cukup menarik perhatian. Film ini juga semakin menyentuh dengan berbagai lagu yang menjadi soundtrack seperti lagu Rehat dari Kunto Aji, lagu Secukupnya dari Hindia, atau lagu Untuk Hati yang Terluka dari Isyana Sarasvati. Penempatan setiap lagu dalam adegan film ini dijamin akan membuat kamu tersenyum atau bahkan meneteskan air mata mengingat apa yang sudah kamu lewati sejauh ini. Bahkan di film ini kamu juga bisa menyaksikan Baskara Putra atau Hindia dan Isyana Sarasvati menjadi cameo dalam film ini loh. Pesona Ardhito Pramono dalam film nanti kita ceritakan hari ini. Selain bertabur bintang-bintang papan atas yang menjadi pemeran dalam film ini, ada satu nama yang cukup menarik perhatian. Sosok itu tak lain adalah Ardhito Pramono yang memerankan tokoh Kale, pria yang membuat Awan jatuh hati atau si anak bungsu. Karakter Kale yang diidentikan sebagai seorang fuckboy yang mampu memiliki atau memikat hati wanita sekitar menjadi viral di mana-mana. Bagaimana tidak? Pesona Kale yang tampan ditambah kaliannya bermain piano tentu membuat penontonnya jatuh hati padanya di setiap film. Sama seperti Awan, namun di akhir film, para penonton yang telah dibuat jatuh hati tersebut mungkin akan merasakan rasa kesal dan patah hati pada sosok Kale. Kepopuleran sosok Kale ini bahkan membuat Cinema Pictures Kabinet Tengah mempersiapkan spin-off dari film NKCTHI dengan Kale sebagai tokoh utamanya. Nah, itulah review dari film nanti kita ceritakan hari ini, atau disebut dengan NKCTHI. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, atau jika salah kata saya mohon ampun kepada Allah dan untuk ibu saya jika ada salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.